Apa itu ijtihad? Secara etimologi, ijtihad berasal dari akar kata jahada yang berarti kesulitan dan kesusahan. Dari sudut ilmu sarf, kata ijtihad bentuknya mengikuti pola timbangan iftial yang menunjukkan arti berlebihan atau mubalaghah dalam melaksanakan suatu perbuatan. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa berijtihad bukan kegiatan yang mudah atau ringan, tetapi mengandung kesulitan serta membutuhkan pengarahan tenaga dan daya pikir yang maksimal. Secara terminologis, Abdul Wahab Khalafah mendefinisikan ijtihad sebagai pengarahan daya upaya untuk sampai kepada hukum syara dari dalil yang terinci dengan sumber dari dalil-dalil syara. Sedangkan Muhammad Abu Zahrah mengartikannya sebagai daya upaya ahli hukum Islam semaksimal mungkin dalam mengistinbatkan hukum praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Muhammad Musa Tuwana juga memberikan definisi ijtihad yang senada, yakni dalam pengarahan segala upaya ahli hukum Islam dalam menggali hukum-hukum syara yang berstatus cabang dari dalil-dalilnya. Pembagian ijtihad berdasarkan orang yang melakukan ijtihad. Pertama, ijtihad fardhi atau ijtihad personal. Ijtihad fardhi ialah ijtihad yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang yang mempunyai keahlian dan hasil ijtihadnya sebelum mendapat persetujuan dari ulama atau mujtahid lain. Kedua, ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Ijtihad jama'i adalah ijtihad yang dilakukan secara bersama atau musyawarah terhadap suatu masalah dan pengamalan hasilnya menjadi tanggung jawab bersama. Ketiga, ijtihad bayani, yaitu ijtihad terhadap nas yang mujmal, baik karena belum jelas makna yang dimaksud maupun karena suatu lafal mengandung makna ganda ataupun adanya dalil-dalil yang tampak ditempuh dengan cara al-jama'u wa al-taufiq atau mengombinasikan dan mengkompromikan, kemudian tarjih. Keempat, ijtihad qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan mempersamakan hukum yang sudah ada nasnya dalam Al-Quran dengan hukum yang belum ada nasnya karena mempunyai ilat yang sama. Misalnya haram minum bir karena bir dipersamakan dengan khamar yang diharamkan. Quran surah Al-Maidah ayat 90 karena ilatnya adalah memabukkan. Kelima, ijtihad istislahi, yaitu ijtihad yang dilakukan terhadap masalah yang tidak disebutkan dalam nas sama sekali secara khusus maupun tidak ada nas mengenai masalah yang ada kesamaannya. Penetapan hukum selalu berorientasi kepada keselamatan individu atau masyarakat. Pembagian ijtihad. Ijtihad intikai adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana yang tercantum dari berbagai literatur fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kekinian. Kemungkinan besar pendapat para juris Islam klasik mengenai masalah yang sedang dipecahkan itu berbeda-beda. Dalam hal ini, mujtahid muntaki bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan alasan dari masing-masing pendapat itu, kemudian memberikan preferensinya terhadap suatu pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima. Ijtihad insya'i. Yusuf al-Qardawi mendefinisikan ijtihad insya'i dengan mengatakan mengeluarkan kebijakan hukum baru terhadap suatu persoalan yang tidak pernah disentuh oleh ulama terdahulu, baik persoalan itu adalah persoalan klasik maupun persoalan kontemporer. Ijtihad model seperti ini sangat diperlukan karena berbagai permasalahan yang timbul dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang yang pernah terbetik dalam hati para mujtahid
terdahulu seperti transplantasi organ tubuh atau ziratul a'da, donor mata, inseminasi buatan dan sebagainya. Masalah-masalah ini raib dari pembahasan fikih klasik dan semuanya memerlukan pemecahan secara ijtihad. Syarat-syarat mujtahid. 1. Memiliki pengetahuan bahasa Arab. 2. Memiliki pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis. 3. Memiliki pengetahuan tentang usul fikih. 4. Memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap masalah yang dia hadapi. 5. Memiliki akal sehat dan kecerdasan yang memadai serta tujuan dan keyakinan yang benar. 6. Mengetahui musyakit al-syariah. 7. Mengetahui kondisi manusia masyarakat. Tingkatan mujtahid. 1. Mujtahid fi al-syari, bisa juga disebut dengan mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Para mujtahid yang tergolong dalam kelompok ini memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad dan tidak mengikuti atau terpengaruh terhadap hasil ijtihad atau pendapat para ulama sebelumnya. 2. Mujtahid muntasib, yaitu para mujtahid pasca imam mazhab. Pada umumnya mereka adalah murid-murid utama para tokoh mazhab tersebut. Mereka mengikuti pendapat imam mazhabnya menyangkut masalah pokok, tetapi dalam masalah cabang mereka berijtihad sendiri. 3. Mujtahid mazhab atau mujtahid dalam lingkungan suatu mazhab. Mujtahid dalam tingkatan ini secara keseluruhan mengikuti pendapat imam mazhabnya baik dalam masalah pokok maupun masalah cabang. Posisi ijtihad seorang mujtahid dalam hal ini hanya terletak pada kemampuan mengetahui kaidah-kaidah atau dasar-dasar ijtihad, yaitu yang dipergunakan oleh imamnya. Mereka tidak mampu berijtihad untuk menemukan hukum persoalan tersebut. 4. Mujtahid fatwa atau murajih. Para mujtahid yang termasuk kelompok ini mendalami pendapat-pendapat pada suatu mazhab atau lebih. Mereka mampu berijtihad dengan cara menetapkan atau memilih pendapat dengan argumentasi yang mereka anggap kuat dari setiap mazhab tertentu. Mereka tidak berijtihad dalam arti menetapkan hukum atau persoalan yang baru, tetapi memilih hasil ijtihad yang sudah diproduksi oleh ulama-ulama sebelumnya.